Selamat siang, saudara Anda menyaksikan Suara Sriwijaya bersama saya Dika Saputra, dan tentunya kita berbicara tentang kecemasan atau gejala kecemasan yang sering dialami oleh generasi Z, milenial dan lain sebagainya. Bahkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri tentang pentingnya aspek kesehatan mental menurut catatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Tercatat sebanyak 20% dari total penduduk Indonesia mengalami potensi masalah kesehatan mental. Salah satunya adalah anxiety atau kecemasan. Untuk membahas hal itu, kami di studio TVRI Sumatera Selatan sudah hadir tentunya psikolog Ibu Rahayu. Kita bertemu di beberapa minggu ke belakang kemarin. Selamat datang kembali, Ibu. Terima kasih sudah diundang kembali. Ini menjadi salah satu hal dan topik yang sangat menarik di era saat ini. Kenapa? Karena ternyata surveinya sendiri menyebutkan bahwasannya generasi zilenial ini menjadi generasi yang sangat rentan terhadap isu kesehatan mental. Salah satunya adalah anxiety. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Anxiety itu apa? Kemudian juga terbagi dalam beberapa jenisnya, mungkin ada anxiety apa dan lain sebagainya. Silakan Bu Rahayu. Oke Dika, seneng banget ya bisa ngebahas lagi tentang isu-isu kesehatan mental. Sekarang ini kan banyak banget. Kalau kemarin kita udah membahas salah satunya NPD, hari ini kita bahas anxiety. Okay. Jadi anxiety itu kalau kita terjemahkan sendiri itu adalah kecemasan. Okay. Kecemasan dan anxiety disorder itu berbeda, Dika. Kecemasan dan anxiety disorder berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Padahal memang latar belakangnya sama-sama Kalau kecemasan. kita kecemasan itu adalah rasa khawatir, rasa cemas yang dialami bisa mengganggu sehari-hari. Tapi tidak berbeda halnya dengan gangguan anxiety tadi atau gangguan kecemasan. Jadi kalau udah gangguan itu betul-betul dia mengganggu. Kecemasan itu berlebihan. Okay. Berlebihan sehingga mengganggu kehidupannya sehari-hari, pekerjaannya, belajarnya. Nah, itu yang disebut dengan anxiety disorder. Jadi kalau sebetulnya kan cemas itu biasa ya. Kita kalau cemas itu ya, kita mau tampil nih mungkin. Sekarang cemas juga nih kayaknya nih. Nah, cemas juga kan. Nah, cemas itu kalau kecemasan disorder bedanya. Tadi kalau sudah mengganggu pekerjaan, belajar, kehidupan sehari-hari deh. Oke. Itu udah disorder. Atau dalam garis besarnya adalah ketika kecemasan itu tidak mengganggu, itu oke aja gitu. Wajar no aja. Problem gitu ya. Karena kecemasan itu juga kadang-kadang bisa meningkatkan ini ya. Potensi kita. Dan fokus kita juga gitu ya. Iya. Wah, cemas nih, ada saingan baru nih di kantor. Nah, akhirnya ya jadi udahlah. giat kan? Jadi lebih giat kayaknya kalau saya nggak giat bahaya nih, saingan saya bisa lebih oke lagi timbang saya. Itu. Kayaknya itu impactnya positif. Positif. Tapi kalau seumpamanya sudah takut melihat sosok laki-laki itu takut, itu sudah hal lain gitu ya. Hal lain lagi. Oke. Nah, untuk jenisnya sendiri ini ada apa saja kalau anxiety? Jenis kecemasan itu banyak. Ada salah limanya nih, bukan salah satunya. Yang pertama itu ada agorafobia. Agorafobia. Anggorafobia. Agora. Bukan anggora nih, Dik. Iya, itu makanya. Iya. Antara anggora sama kayak agora. Kucing dong berarti kucing. Ya. Ini agora. Ini menurut DSM-5 ya. Jadi agora itu adalah ketika seseorang mengalami kecemasan untuk tidak ingin bersosialisasi. Oke. Ya, itu agora. Jadi dia inginnya menyendiri. Oh. Dia takut tuh untuk keluar. Oke. Takut untuk keluar sendirian. Nah, itu agorafobia. Itu termasuk kesehatan mental juga? Iya, salah satunya tadi ya, salah satu. Kemudian ada fobia sosial. Apa tuh? Fobia sosial artinya ketakutan seseorang itu untuk bertemu dengan orang lain, ketakutan seseorang itu untuk tampil, itu bisa. Oke. Misalnya kamu disuruh presentasi, ya. Aduh kayaknya jadi sakit perut kamunya. Oh, itu termasuk gangguan juga itu? Iya, jadi nanti itu masuknya ke gejala nih nanti. Gejalanya apa aja sih dari anxiety itu sendiri. Jadi ada gejala-gejalanya.
gitu. baik. Kemudian ada fobia khas. Fobia khas itu adalah ketakutan cemas ya, cemas atau ketakutan dia terhadap sesuatu objek Oke. atau situasi. Misalnya kamu kok pernah tahu nih, kita takut sama ketinggian misal. Oke, ya pernah juga Ya, tuh. itu gangguan fobia khas. Atau sama benda yang misalnya ada lubang-lubangnya banyak. Oh, ya benar-benar. Ya. Kayak misalkan sarang semut. Tuh misalnya. Saya nggak takut sarang semut. Geli gitu misalnya. Geli aja sih. Ngelihatnya apa itu gangguan kecemasan juga ya? Ya kalau dia udah, kita kan jadi cemas nih, jadi aduh kayaknya. Geli gitu ya, ngelihatnya kan. kayak bolong-bolong Iya, gitu kayak kan. bolong-bolong. Terus misalnya ada sama situasi gelap, sempit. Itu ketika dia berada di situasi yang gelap, dia jadi kayak sesak nafasnya misalnya. Itu. Kemudian ada lagi nih gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh. Itu sama, dia Contohnya bisa tuh cemas menyeluruh itu satu, bisa tidak mau keluar rumah juga, Tidak mau keluar rumah. menghindari sosialisasi, gitu kan, dia jadi sulit konsentrasi, nah itu menyeluruh. Nanti ada lagi nih, selective mutism. Selective Mutism. Gimana itu? Selective mutism itu artinya kalau kita artikan itu adalah memilih untuk diam. Memilih untuk diam itu termasuk ke dalam hal ini juga? Iya, itu kecemasan juga. Jadi misal gini, ada orang nih, kemarin nih barusan dapat klien, jadi anaknya datang, kalau di rumah si anak itu dia ngobrol biasa aja. Tapi ketika di sekolah atau dia berada di tempat-tempat yang memang menurut dia nggak nyaman, dia akan diam 1000 bahasa. Nggak mau ngomong ya? Nggak mau ngomong. Nah, sehingga kan itu sekolahnya terganggu tuh. Iya. Jadi nilainya jeblok karena apa? Karena mungkin dia ada Susah komunikasi ya? susah komunikasi satu. Kemudian yang kedua mungkin dia ada pengambilan nilai. Misalnya di situ ada belajar nyanyi atau belajar sholat. Dia kan nggak mau mengeluarkan suara. Oke. Gitu. Jadi itu tadi tuh jenis-jenisnya menurut di SM5. Oke. Tapi di beberapa bagian juga, jika sifat itu masih tergolong wajar nih, misalkan kayak kita mau presentasi dan lain sebagainya, kita pasti ada rasa cemas tuh, ya kan Bu Rahayu ya. Jadi misalkan disuruh presentasi, kita merasa cemas di 5 menit awal gitu. Apakah itu saya harus berobat atau gimana? Ya enggak lah, kan Enggak itu kan ada diagnosanya. Oke. Jadi menurut DSM-5 balik lagi nih, paling enggak dia orang tersebut mengalami itu 6 bulan. 6 bulan. Ada gejala ketakutan yang berlebihan, ya kan? Yang berlebihan deh, dia nggak mau ngomong selama 6 bulan tuh dengan situasi-situasi tertentu, takut dengan objek-objek tertentu, itu selama misalnya 6 bulan. Gitu ya. Kalau masih kayak kata kamu, oh 5 menit aja Bu, saya mau presentasi tapi cuma 5 menit deh gugupnya, dinginnya misalnya kan, deg-degan. Itu wajar ya? Wajar. Suke manusia ya? Iya. Oke. Kemudian ada juga nih di beberapa kasus lain Bu Rahayu ya, ada teman juga nih, ini kita berbicara lah, sekalian mungkin saya mengkonsulkan apa yang dia alami nih. Jadi misalkan di satu situasi rame gitu, dia ditunjuk sebagai PAC di dalam sebuah acara maybe atau apapun. Dia berusaha melakukan tapi dengan pikiran yang nggak fokus, terbelah-belah, kemudian terlihat tangannya gemetar dan lain sebagainya. Apakah ini juga termasuk ke dalam gangguan kecemasan? Cemas, iya. Dia cemas, iya. Tapi belum tentu gangguan. Tapi gejala, kan tadi belum kita bahas ya gejalanya ya. Jadi gejala cemas itu kan sulit konsentrasi, sulit mengambil keputusan, ya kan. Kemudian kalau secara fisik dia akan misalnya berkeringat atau dingin nih, tangannya, kemudian jantungnya berdebu. Katanya kalau dingin ada yang ngomong paru-paru basah, bukan ada lah Bu itu Bu. Nah paru-paru basah kan beda lagi. Ya? Didiagnosanya berapa lama itu gitu baru. Ya? Oh, iya soalnya temen saya, kenapa tangan kamu basah terus? Iya kan katanya dingin. gejala paru-paru basah. Nah mungkin juga ya gitu kan. Jadi kan ada beberapa gejalanya tadi kan secara fisik. Mungkin mulutnya kering, ya kan, tenggorokannya
Tuh, misalnya sampai serak atau hilang suara. Nah, begitu. Jadi gejala-gejala fisik itu dialami juga sama orang yang mengalami kecemasan. Ya kan, kayak saya tadi aja misalnya kita, "Dik, kamu dingin nggak?" gitu kan. "Iya nih, agak-agak dingin," gitu kan, cemas biasa. Ya, gitu kan. normal sebagai seorang manusia. Normal Ya. Kalau sebagai nggak seorang cemas manusia. juga malah, "Oh, kamu nggak cemas sih?" gitu. Malah Iya, aneh kan malah ya? aneh. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita harus memaklumi diri kita sebagai seorang manusia gitu ya. Iya. Tidak perlu dipaksakan gitu ya. Yang penting kan jangan sampai Mengganggu. ya mengganggu. Oke. Kemudian di beberapa platform sosial media terutama ada beberapa hal juga yang kayaknya kenceng banget akhir-akhir ini. Banyak banget isu-isu kesehatan mental gitu. Salah satunya yang saya lihat juga di platform Instagram saya itu ada gadis gitu yang dia ngekos, tapi begitu kamarnya dibuka, berantakan semua dan sampah semuanya, tapi dia betah di situ. Apakah itu termasuk salah satu hal yang perlu dibenahi juga tuh? Sampai pokoknya sampah dia makan, sampah dia apa ada di situ semuanya. Jadi dia cuma berdiri di satu tempat atau juga duduk di kasurnya doang, tapi yang seluruhnya itu berantakan semua. Apakah Ini itu termasuk teman? teman, bukan saya? Bukan ini kamu ya. saya bercerita saja, Bu Rahayu. Ayolah Bu Rahayu, mohon dibantu ini. Iya, kalau kita lihat kan ada orang yang seperti itu ya, Dik ya. Bisa jadi memang dia itu nggak fokus terhadap sesuatu, pikirannya kacau gitu kan. Apa sih yang dia pikirkan? Dia memikirkan sesuatu yang berlebihan, itu kan bisa juga gejala cemas itu kan. Dia memikirkan sesuatu yang berlebihan. Aduh, sampai dia lupa dengan sekitarnya. Dia hanya memikirkan, misal nih, apa yang dia pikirkan misalnya apa ya? Temenmu itu gimana caranya balikan misalnya. Itu aja yang dipikir sehingga dia tidak memikirkan lagi yang lain. Dianggap kanan kirinya itu tidak mengganggu gitu kan. Nah, itu juga secara sosial sih kita memang kayaknya sih harus dibenahi gitu kan. Ada apa dengan temanmu ini kan? Nah, mungkin itu dia harus konseling, bercerita paling enggak, sehingga bisa membantu. Ya, teman karena Dika kalau itu. dilihat kan udah nggak lumrah lagi tuh, semua berantakan gitu ya. Dia duduk di satu tempat di atas kasur, tapi seluruh tempat itu kotor, air mengalir di mana-mana. Karena normalnya manusia kan Risih gitu nggak kan? begitu kan. Normalnya manusia itu pengen sesuatu yang indah, Iya betul, sesuatu yang nyaman. bener, Nah, bener. Berarti harus ada bantuan, kamu harus kasih bantuan. apa ini kira-kira? Yang pasti bukan napas buatan kan Bu? Karena kayaknya saya harus perlu ngajak dia ke tempat Bu Rahayu aja kayaknya. Saya nggak bisa ini. Oke, baik, ada telepon yang sudah masuk di 017 311 454. Baik, selamat. Halo? Halo. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Veronica. Dengan siapa? Maaf, boleh dibesarkan lagi suaranya? Dengan Veronica di Palembang. Oke, Bu Veronica, silakan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendukung seseorang yang sedang mengalami kecemasan atau anxiety? Gimana? Bagaimana cara mendukung seseorang yang sedang mengalami kecemasan? Bagaimana cara Bagaimana cara mendukung? mendukung Iya, mendukung seseorang yang sedang mengalami kecemasan, yang belum makan, yang sedang mengalami kecemasan. yang sedang mengalami Kecemasan. kecemasan. Baik, Ibu Veronica. Ya, Segitu saja Ibu. begitu saja. Baik, terima kasih Ibu Veronica. Bagaimana cara menolong atau mendukung seorang teman yang sedang mengalami kecemasan? Tapi jawabnya nanti dulu. Mungkin Bu Veronica juga yang ada di rumah pengen tahu jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, media, pemersatu, bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, masih dengan tema yang sama, anxiety. Kita berbicara juga tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2021 juga menemukan bahwa mayoritas remaja di Indonesia usia 16 sampai dengan 24 tahun ini memasuki periode kritis untuk kesehatan mental. Lebih lanjut juga penelitian ini menemukan bahwasannya 96% diantaranya terkena anxiety. Lebih fokusnya adalah depresi juga. Nah, ini sebuah penelitian yang apa Bu bahasanya? Mencengangkan, membagongkan. Karena hampir sebagian besar ternyata remaja usia 16 sampai 24 tahun ini mengalami anxiety itu. Iya, karena
ini ya, kita ini sudah terlalu akrab Dengan coba sama siapa? dengan kegalauan kayaknya. Bukan. Bukan. Kita itu sudah terlalu akrab sama sosmed. Oh, Nah. bahaya juga dong si Iya, sosmed ini ya. sosmed ini sangat mempengaruhi besar pengaruhnya ya. Untuk seseorang itu mempunyai kecemasan, pengen misalnya hidup sukses, pengen Ya, kaya raya, benar. pengen tercapai apa yang diinginkan, Betul, cita-citanya, betul. gitu kan. Nah itu walaupun sebenarnya sosmed juga kadang-kadang bisa menjadi pengaruh yang baik. Ya kan, Positif dan ada negatif iya, ya. ada positifnya, tetapi kebanyakan sosmed itu mempengaruhi pola pikir remaja yang sebetulnya remaja itu kan untuk kematangan kognitifnya itu belum terlalu mateng. Iya, betul. Ya kan? Kadang-kadang banyak juga terjebak di gaya hidup muda sukses, tua Ya. foya-foya mati masuk surga. Nah, ini gimana, Dik, itu? sebuah hal yang kayaknya enak banget ngelihat jadi di Instagram segala macam. Iya. Nah, jadi taubatlah untuk Anda motivator-motivator dan afiliator yang tidak bertanggung jawab tentang hal ini gitu ya. Jangan sampai ini meracuni anak-anak muda Meracuni kita anak gitu muda, sehingga mereka itu aduh kok orang tuh bisa sukses, Iya. hidupnya Kadang-kadang enak, gitu terus tuh. gimana supaya saya tuh seperti itu. Betul. Kan mereka itu secara kemampuan belum mampu, tetapi sudah terpengaruh ingin kaya raya, ingin sukses, cita-cita tercapai dengan cepat sehingga pikiran mereka itu betul-betul dalam. Ada yang memang menjadi cemas sehingga berperilaku tidak baik, gitu kan, Oke. menghalalkan segala cara, misalnya. Iya, benar. Nah, Banyak juga itu kayak gitu, Bu. iya. Akhirnya terjadi seperti itu Gitu ya. kan, pengen cepet kayaknya cara itu bisa cepet menambah pundi-pundi nih misalnya. Pundi-pundi keuangan, sukses di usia muda Nah, gitu. sukses Aduh. di banyak crazy Crazy rich. gitu. Akhirnya Palembang. nanti jadi crazy. Nah, hati-hati. Rich-nya nggak dapet, Rich-nya nggak crazy-nya dapet, doang crazy-nya lagi. yang ada. Aduh, bahaya Jadi juga. bahaya ya. Mm-mm. Gitu. Jadi berarti pengaruh terbesarnya adalah dari sosial media. Bisa, itu kan lingkungan ya. Betul. Sosmed itu lingkungan. Memang lingkungan itu menjadi salah satu faktor. Walaupun sebetulnya untuk anxiety itu banyak faktor, banyak penyebabnya itu tidak hanya lingkungan. Gitu kan, anxiety itu salah satunya adalah riwayat kecemasan keluarga, bisa juga. Oh, gen juga bisa, genetik bisa. Bisa. Oke. Kan? Yang kedua, trauma. Adanya trauma Oke. atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Trauma untuk misalkan mempunyai hubungan yang serius, Iya. karena sering diputusin gitu. Iya. Itu bisa juga. Iya. Kemudian itu penyalahgunaan narkoba. Oh. Sehingga kalau narkoba itu kan merusak saraf ya. Nah, itu jadi terganggu sarafnya sehingga dia untuk menyelesaikan sebuah masalah atau berpikir secara normal itu terkena di situ. Nah, penyebabnya Bahaya banget bisa jadi ya. alkohol. Makanya di anak-anak muda sekarang hindari gitu yang seperti Ya. itu. Betul, memang ini harus dihindari. Kayaknya ini dari dulu memang harus dihindari ya, Bu ya. Iya. Karena akan menciptakan anxiety yang berlebihan gitu. Apalagi Bisa. untuk kita generasi muda. Gitu. Nah, berbicara juga tentang anxiety ini tadi kan ada Bu Veronica Ya. telepon katanya bagaimana mendukung teman yang sedang mengalami kesehatan mental atau terkena kesehatan mental. Terkena Iya. kecemasan ya. Kecemasan, anxiety gitu. Bagaimana upaya yang harus dilakukan kita sebagai teman? Bagaimana, Bu? Jadi Mbak Veronica itu dilihat dulu nih. Mbak Veronica itu gini Mbak, kira-kira kecemasannya yang muncul itu seperti apa? Apakah dia cuman fisiknya, sering berdebar, sering keringetan, sering merasa sakit kepala. Kan kita cemas itu bisa mengalami itu kan, mual, itu Iya. secara fisik. Betul. Ya, kalau orang yang cemas itu kadang-kadang fisiknya juga terganggu. Nah, kemudian Mbak dari psikisnya, itu Mbak Veronica juga dilihat dulu. Apa yang dialami saat dia cemas? Apa yang menyebabkan? Pemicunya itu apa? Apakah pada saat dia berhubungan dengan banyak orang, ataukah pada saat dia itu berada di lingkungan tertentu, ya kan? Itu harus tahu dulu. Apa memang dia diam 1000 bahasa? Oh, jadi diketahui dulu faktor-faktornya. Iya, jadi Mbak gitu. Veronica di sini harus tahu dulu kenapa nih teman saya. Baik, ini ada telepon yang sudah masuk, Bu Rayu.
Baik, halo, dengan siapa di mana? Dengan Putri di Sekayu. Putri di Sekayu. Putri di Sekayu udah hujan atau belum, Putri? Belum Oh, hujan. masih panas ya. Baik, Putri, silakan Putri dengan pertanyaannya, Putri. Apa saja jenis terapi yang efektif untuk mengatasi atau mengurangi rasa cemas yang dialami? Apa saja jenis terapi yang efektif untuk mengurangi anxiety ya? Iya, benar. Oke, baik. Segitu saja, Putri? Iya, segitu saja. Baik, terima kasih, Putri. Putri kayaknya lancar banget ya baca pertanyaannya. Iya, udah Oh, latihan jangan-jangan dia kayaknya. tulis dulu kayaknya ya biar lancar ya. Bagus sih, Suki. Nah ini Bu Rahayu, bagaimana mengatasi terapi yang paling efektif untuk mengatasi kecemasan? Kecemasan ya. Ini kecemasan ya, bukan Kecemasan. anxiety disorder loh ya. Hanya Apakah mengatasi terapi di kolam air yang bukan ya, yang kakinya yang kakinya digigit ikan itu. digigit maksudnya. ikan? Bukan. Bukan. Jadi gini, ini kan kecemasan nih. Yang paling mudah sebetulnya untuk menanggulangi rasa cemas nih, rasa cemas ya ini, rasa cemas atau khawatir adalah kita harus self care. Self care. Ya, tahu dulu nih, saya cemas itu karena apa? Oh, saya kok kalau misalnya disuruh presentasi, biasanya mahasiswa nih ya, itu selalu panas dingin, kata-kata yang keluar dari mulut ini tidak teratur gitu kan. Nah, Tidak teratur tuh gimana maksudnya? misalnya jadi pengen ngomong apa, keluarnya apa. Oh, nggak Kalau sinkron ya? nggak sinkron, jadi pas presentasi kan belibet gitu misalnya, Iya, iya, ngomongnya iya, iya. belibet gitu. Wah, masalah nih. Nah, itu. Jadi kalau misalnya masalahnya hanya sebatas yang ringan-ringan dan bukan yang berlarut-larut, kita bisa dengan pernafasan, teknik pernafasan. Ada yang namanya itu teknik pernafasan 478. 478, bukan 0711 ya? Bukan. Nah, nomor telepon kita. Iya, 478 gimana tuh? Tarik nafas selama hitungan 4, 1, 2, 3, 4. tahan 7, 1, 7 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. hembus 8. 1, 2, 3, Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Begitu? Ya, Itu dilakukan berapa kali repetitionnya? repetisi sampai nyaman. Oke. Misalnya dia cemasnya itu, yaitu tadi salah satunya mungkin cemas mau presentasi. Ketika mau berpresentasi dia selalu cemas. Sebelum presentasi, lakukan teknik pernafasan dulu. 478. Ya kayak semacam memberi oksigen gitu ya? Ya, Ke otak gitu ya? karena oksigen itu akan mengalir kan. Sehingga apa-apa yang tersumbat itu Ya, menjadi ya. lancar. Oke, Nah, itu terapi yang bagus tuh ya? Terapi yang paling Manjur ya, salah satunya ya? salah satu yang paling cepat untuk kecemasan-kecemasan yang bukan kategorinya disorder. Oke. Itu ya Putri ya. Oke, baik. 478 Putri, kalau 0711 itu nomor telepon kita. 478. 478 itu dilakukan Iya. sebanyak mungkin ya, sampai nyaman ya? Sampai nyaman. Kemudian hindari, berusaha untuk menghindari apa yang membuat kita cemas. Oke, Ya misalkan sosok seseorang yang tinggi, besar, maaf kulitnya agak Gondrong. gelap gitu, gondrong. Itu yang buat kita cemas, kita hindari ya? Iya, apapun yang membuat kita cemas. Dan kita misalnya cemas nih kalau, oh aku tuh cemas kalau lihat sosmed, melihat orang tuh udah pada nikah, misal. Oh iya betul, itu harus dihindari, di hide. Iya, Kalau pokoknya sebisa Instagram, mungkin. teman-teman yang sedang menikah kamu hide Putri. Dihindari. Iya. Tapi jangan lupa untuk terapi tadi kan, kita Iya. terapi. Nah, kalau misalnya kita udah tenang, boleh nih kita buka sedikit apakah kita masih deg-degan kalau ngelihat itu, ya kan? Apa udah biasa aja. Nah, kalau masih itu membuat kita cemas, Oke. ya kan sampai keringet dingin, sampai pengen marah, sampai misalnya gemeteran badannya, ya udah jangan dipaksain. Oke, jadi hindari ya Iya. sesuatu yang membuat kita traumatik. Wah, ini sangat seru sekali pembahasannya karena ternyata anxiety itu banyak hal dan juga banyak jenisnya gitu, dan kita juga kadang-kadang perlu men-self diagnose juga perlu gitu ya. Self care, tepatnya Self-care. sih, iya. Atau kita Jadi- juga perlu mendiagnosa apakah kita ini anxiety atau tidak, perlu.
Bisa Bisa boleh, ya. Nah, nanti iya. tolong diajarkan Bu Rahayu, tapi setelah yang satu ini, untuk pemirsa yang ingin tahu self diagnose agar kita tidak terkena kesehatan mental kecemasan berlebih, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, ya aku bayar. Hai lapang, caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Nah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, dan tentu masih dengan tema kita anxiety atau kecemasan, dan ini merupakan salah satu kesehatan mental, isu kesehatan mental yang memang sedang banyak dialami bagi generasi Z, mungkin generasi milenial juga. Salah satu penyebabnya adalah perkuliahan, pekerjaan, percintaan juga. Masih bersama dengan Ibu Rahayu. Baik. Tadi kita sempat terputus juga tentang self-diagnose. Apakah itu menjadi hal yang penting untuk mencegah agar kita tidak terkena anxiety disorder? Benar, perlu, sangat perlu. Kayak kamu aja nih. Kalau contohnya kamu tuh, saya terus. Iya, habis siapa dong di sini? Kalau nggak kamu. Oke, kan? gimana contohnya? Jadi contohnya gini, nggak, diagnosnya gini ya. Contohnya saya gitu ya. Ya, misalnya kita itu mengalami cemas yang berlebihan itu udah berapa lama? Oke. Kita lihat nih. Karena kalau
menurut DSM sendiri kita dikatakan adanya kecemasan disorder itu ketika perasaan takut dan khawatir itu berlarut-larut selama 6 bulan paling tidak. Oke. Ya, kemudian dia sudah mengganggu kehidupan, aktivitas, itu mengganggu. Ya. Itu kamu bisa lihat dari 2 itu. Kemudian gejala yang dialami itu bisa menyebabkan fisik kita. Misalnya ada kelelahan di situ, kemudian kejang otot, jantung yang berdebar, ya. Itu keringat dingin yang keluar secara berlebihan. Nah, jadi kalau kita sudah mendiagnos seperti itu, self care artinya kita tahu nih dengan diri kita, oh saya sepertinya sudah mengalami kecemasan yang berlebih, gitu kan. Jadi ada juga misalnya dia mudah tersinggung. Oh, mudah tersinggung itu ya, salah satu faktor juga ya? Salah satu, mudah tersinggung itu salah satu gejala. Ini ada telepon yang masuk kembali, Bu Rahayu. Baik, selamat siang. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo. Halo Mas Dika. Kita dari David Iskandar dari Pemulutan. Pemulutan? Oke. Sudah hujan Pemulutan? Apa masih kemarau? Sudah hujan tapi gerimis, Mas. Alhamdulillah ya, sudah mulai hujan. Baik, silakan dengan pertanyaannya, Mas. Oke, Mas. David tadi sudah memperhatikan penjelasan dari Mbaknya itu dari awal, bahwasanya tadi sudah dijelaskan untuk anak muda juga, Mas ya. Dari umur 17 sampai umur 20 itu lagi masa mencari jati diri. Ya, betul. Dan rentan akan kecemasan. Ya. Nah, di sini David ingin bertanya tentang anak muda juga, Mas. Karena David ada teman. Teman David ini dia tuh trauma dengan perempuan. Trauma dengan perempuan? Iya, trauma dengan perempuan karena soal percintaan. Soal percintaan? Jadi, benar, Mas. Jadi dia tuh susah untuk mengenal ataupun dekat lagi dengan perempuan itu. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Segitu aja Mas David, Pemulutan? Iya, siap. Baik, terima kasih Mas David. Oke, terima kasih kembali Mas Dika. Trauma dengan seorang perempuan karena masalah percintaan. Putus cinta ya. Apakah dia tidak diharuskan menjalin hubungan lagi dengan perempuan? Menurut kamu gimana? Nah, makanya silakan Bu Rahayu. Iya, terima kasih ya tadi Mas David pertanyaannya. Ketika kita itu tadi kan salah satu nih penyebab adalah traumatik. Traumatik, iya betul. Traumatik. Jadi kalau kita udah traumanya apa, udah jelas nih tadi menjalin hubungan dengan perempuan, ya. Itu udah berapa lama, Mas David? Ya kita lihat dulu, makanya kayak tadi. Kemudian gejala yang muncul tuh seperti apa? Gejalanya, apakah dia menyendiri di dalam kamar, terus nggak mau bersosialisasi? Ya, atau dia merasakan sakit kepala kalau itu muncul pemikiran misalnya dia teringat nih sama si wanita itu kemudian sakit kepala atau dia mual. Nah itu berapa lama? Kemudian konsentrasinya dengan pekerjaan yang lain terganggu nggak? Dia sudah mengganggu atau belum? Kalau memang sudah lama itu dialami, ya saya sarankan sih segera untuk ke psikiater atau ke psikolog gitu untuk membantu temannya. Nah, kalau udah datang ke psikiater psikolog paling tidak nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kecemasan itu. Oke. Atau menghilangkan, gitu Mas David. Baik, Mas David mendapatkan mendapatkan penjelasan sehingga nanti bisa dibantu temannya dilihat. Jangan dibiarkan sendiri Mas David. Apalagi di dalam kamar sendirian, bahaya ya. Jadi harus ditemani, dikasih support system. Harus ada support system. Ini masalah percintaan bisa sampai begini. Iya, jangan sampai dia sendirian, ya kan sendirian misalnya nggak tahu nih di kamar ngapain, tiba-tiba sudah menjadi nanti salah satunya adalah anxiety dan depresi. Betul. Nah, kalau udah depresi itu lebih berat lagi. Lebih bahaya juga lebih bahaya sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa. Betul-betul dia sudah hanya arah juga ya? Iya, hanya dirinya saja, sudah tidak ingin
sudah males buat melakukan aktivitas, nah itu berbahaya. Jadi segera saja nanti misalnya Mas David temannya itu bisa diajak bicara, diberi pertolongan, kan, dianjurkan untuk segera ke psikolog atau psikiater biar terbantu temannya. Oke, baik. Mudah-mudahan Mas David bisa bisa dibantu temannya sehingga mendapatkan solusi yang terbaik lah untuk temannya Mas David tadi. Memang kadang-kadang Bu Rahayu masalah percintaan sampai sedalam itu ya? Iya. Kadang-kadang ada juga yang membekas mungkin di rumah, pemirsa di rumah sampai tidak mau mempunyai hubungan dengan siapa-siapa lagi karena percintaan. Ini bagaimana caranya agar membuka hati kembali untuk seseorang yang lain gitu? Iya, karena kan ada rasa takut. Dia takut sakit, takut tersakiti lagi, takut dikecewakan. Oke. Ya kan, cemasnya kan di situ. Aku nggak mau lagi deh kenal sama laki-laki, atau aku nggak mau lagi kenal sama perempuan. Yeah. Karena nanti aku akan disakiti lagi, aku akan dikecewakan, aku akan rugi banyak, misalnya dirugikan kan. Rugi misalnya. banyak, emang itu percintaan apa investasi ya? Percintaan apa investasi rugi banyak? Kayak orang apa ya? Iya. Iya. Jadi itu kan rasa-rasa takut itulah yang membuat dia nggak mau lagi. Itu makanya kalau misalnya yang cepat move on itu ya bagus gitu ya, untuk kalian yang cepat move on tuh bagus. Tapi kalau kalian tuh kayaknya kok bener-bener menghilangkan keinginan untuk mengenal lagi lawan jenisnya, itu kan berbahaya kalau berlama-lama. Nah, ada apa sehingga kalian tidak mau untuk, bisa jadi nanti gini, ketika dia mengalami kecemasan yang berlebih, kalian mengalami kecemasan yang berlebih, akhirnya orientasinya jadi berbeda. Saya nggak mau kenal laki-laki, kenal perempuan, misalnya perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki, kan itu lebih berbahaya lagi, iya. Menyebabkan gangguan yang lain. Gangguan yang lain gitu. Iya. Orientasi percintaannya sudah tidak Iya. lawan jenis, tapi sesama jenis. Ini Betul. berbahaya juga. Iya. Ini salah satu faktornya karena tadi ya. Iya. Nah, ini ada telepon yang sudah masuk di 017 311 454. Baik. Dengan siapa di mana? Dengan Sinta Noktitasari di Muara Enim. Oke, bukan di Muara Penimbung? Bukan. Bukan ya, Muara Enim. Baik, bagaimana Sinta? Silakan dengan pertanyaannya. Ya, tadi kan udah dijelasin tentang anxiety atau kecemasan. Dan juga beberapa gangguan yang menyebabkan kecemasan. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan saat menghadapi UNBK? Situasi sulit. Situasi sulit, baik. Bagaimana menghadapi kecemasan ketika menghadapi situasi sulit? Seperti itu ya? Ya. Baik. Segitu aja Sinta? Ya, segitu aja. Baik. Terima kasih Sinta. Bagaimana mengatasi kecemasan ketika menghadapi situasi sulit? Misalkan tes wawancara. Ah, itu bagaimana mengatasinya? Tapi nanti dulu jawabnya. Tuh pemirsa juga yang pengen tahu jawabannya, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela Jula? Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis, aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya, mesen mana nih? Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries.
French fries, Del. Itulah makanya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, dan tentunya masih bersama dengan tema kami, anxiety. Salah satu pertanyaan dari Sinta yang ada di Muara Enim tadi adalah bagaimana cara mengatasi kecemasan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit. Mungkin Bu Rahayu? Situasi yang sulit. Situasi yang sulit. Misalkan nih, kecemasan, mau tabrakan gitu. Wah, sulit nih situasi. Cemas nih. Ke kiri ada orang. Ke kiri ada orang. Ke kanan ada mobil. mobil. Ke kanan ada mobil. Harus gimana nih saya? Belum selesai mikir udah tabrakan. Kelamaan ya. Situasi yang sulit. Situasi yang sulit. Gimana Bu? Silakan. Oke. Jadi Mbak Sinta ya, tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sulit. Ya, situasi yang sulit itu situasi yang bagaimana? Keadaan yang bagaimana dulu. Soalnya nih pertanyaannya tadi tuh pada gantung-gantung ya, artinya tidak spesifik kan. Situasi yang sulit dalam kondisi dalam keadaan gelap atau dalam keadaan saya ini selalu cemas, pengen kuliah terus tetapi terkendala biaya. Misalnya kan seperti itu situasi yang sulit. Saya harus berhentikah? Atau saya harus lanjut sambil mencari kerja. Ya, itu kan situasi yang sulit. Nah, dalam kondisi cemas yang normal, kita pasti masih bisa berpikir dengan cermat. Nah, kalau misalnya situasi yang sulit kayak tadi kuliah, saya kerja, bisa nyari kerja nih sambil kuliah. Nah, untuk kecemasan itu kan bisa hilang. Tuh, Mbak Sinta. Jadi kapan sih kecemasan itu hilang? Kecemasan hilang ketika memang pemicunya itu hilang. Nah, jadi keadaan yang sulit tadi seperti apa? Misalnya nggak bisa nih saya berada di ruangan yang gelap, ya kan? Artinya ya jangan atau hindarilah situasi atau tempat ruangan yang gelap. Tidurnya harus terang, misalnya seperti itu kan. Jadi tidak cemas. Kemudian apa lagi? Jadi situasi yang seperti apa dulu? Hindari. Jadi dihindari.
Bukan dihadapi. Kita berusaha menghindari dulu. Sambil kita melatih diri, ya kan, untuk melakukan terapi-terapi mandiri, gitu. Salah satunya tadi ya. Salah satunya tadi adalah 87 ya. Iya, pernapasan 478 ya. Oh, 478. Salah saya ya. Itu Mbak Sinta. Oke. Jadi ketahui dulu situasinya. Pahami dulu. Pahami ya. dulu situasi yang bagaimana nih. Kadang-kadang kita itu terlalu cepat menjustifikasi, tapi kita tidak memahami dulu. Iya. Padahal harusnya kita memahami dulu ya. Iya. Roy. Pahami dulu. Pahami dulu kita ini jenis makhluk yang seperti apa. Iya, situasi yang seperti apa sih yang bikin saya selalu marah meledak-ledak? Kan saya terlalu sensitif misalnya. Oh, ketika saya itu tidak punya uang, misalnya sekarang nih ya lagi. Kayaknya seluruh orang kalau tidak punya uang sensitif deh bawaannya. Lagi keadaan yang crowded nih misalnya kan. Sementara banyak yang harus dibayarkan misalnya, sehingga terjadilah cemas nih dia. Cemasnya itu yaitu tadi mudah tersinggung. Tetapi kalau dia bisa mengelola kecemasan itu, ya kan, lebih bersyukur dengan terapi pernafasan, dengan bisa bercerita atau mengaktifkan diri ke kegiatan-kegiatan positif, itu kan bisa mengurangi. Mengurangi rasa cemasnya. Iya. Itu ya. Oke, baik. Kemudian juga kalau kita berbicara di generasi Z ya, ini adalah generasi yang memang kalau kata Bu Rahayu tadi paling banyak terkena gangguan kecemasan karena memang salah satu faktor terbesarnya adalah sosial media. Karena di dalam sosial media orang sudah mengukur standar sukses seperti apa, orang sudah mengukur sukses itu harus di umur berapa. Nah, untuk nouns gitu untuk generasi Z yang ada di rumah, harusnya kita seperti apa sih menghadapi era digitalisasi saat ini? Jadi kalau sekarang memang iya kan, banyak sekali anak muda itu cemas terhadap dirinya. Aku umur sekian ini kok belum ngapa-ngapain. Baik sebetulnya kan, cemas yang seperti itu kan baik. Oke, aku harus giat nih mencari ilmu misalnya, itu kan positif ya kan. Oh, kok banyak sekali orang-orang muda tapi dia bisa sukses. Bisa juga baik. Kita mencari orang tersebut, profilnya seperti apa sih dia? Kok sampai dia itu sekarang ini masih muda tapi sudah sukses. Itu positif, sehingga kita bisa mengejar ya. Kalian bisa mengejar, aku harus seperti dia, bolehlah gitu kan. Nah, tetapi ada juga sisi negatif medsos. Ketika kalian melihat orang sukses tetapi kalian tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan hal-hal positif untuk meraih sukses itu. Sesuaikan dengan bakatnya, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Oh, bakat saya di sini, kemampuan saya ini. Maka jalanilah kehidupan kalian itu sesuai dengan kemampuan. Buat target, ya kan? Buat target. Oh, saya di umur sekian, saya harus seperti ini. Oh, saya saat ini saya masih pelajar, artinya saya ya giat belajar untuk mencapai kesuksesan. Ya kan, kalau pelajar, saya giat bekerja misalnya, kan agak ada miss ya di situ ya. Harusnya pelajar ya belajar segiat mungkin, meraih prestasi, mendapatkan nilai yang baik, sehingga besoknya dia akan mendapatkan tempat-tempat yang bisa atau yang baik. SMA-nya bagus, misalnya nanti kuliahnya juga dia bagus, sehingga dia mudah dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke. Jadi mengenali diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di era saat ini gitu. Kita harus tahu dulu mungkin kita ini makhluk seperti apa, kesukaan kita apa, bakat kita apa, kemampuan kita apa. Mungkin itu salah satu faktor yang harus kita dilihat kan, lakukan sekarang gitu ya. Nggak bisa, jadi kamu nggak bisa nyamain kamu dengan diri orang lain. Kamu melihat Raffi Ahmad misalnya, oh Raffi Ahmad bisa sukses, aku mau jadi seperti Raffi Ahmad. Kan harus dilihat dulu diri kita, kemampuan. Atau kalau mau mencontoh yang seperti itu boleh, sisi apanya sih yang mau dicontoh? Kerja kerasnya, ya nggak? Nah, disiplinnya itu yang harus kita contoh di situ, sehingga kita bisa juga menjadi sukses walaupun kita tidak menjadi orang itu. Oke. Tapi terkadang juga banyak sekarang itu adalah ingin menjadi seseorang, bukan ingin menjadi
menjadi diri sendiri gitu. Iya, itu yang Artinya keliru. itu yang keliru. Artinya kita melihat sosok siapa kira-kira yang menjadi role modelnya, kita ingin menjadi orang itu, bukan kita ingin menjadi diri sendiri dengan role model yang kita itu yang pilih. keliru, itu yang keliru. Jadi kalau kita ingin menjadi orang itu, bukan menjadi, kita ingin menjadi orang itu misalnya. Siapa ya? Misalnya di sini katakanlah artis ya. Artis Siapa atau siapa artis? ya misalnya. Siapa Artis deh? siapa ya? Kamu sebagai anak muda harusnya Saya tahu artis namanya Rahayu. Nah, bukan. Rahayu ya. Ini ibu ya. Oke lah, kita kategorikan lah misalkan kayak Jeremy Thomas, tahu kan? Jeremy Thomas. Iya, tahu. Penyanyi. Tahu kan Jeremy Thomas aktor. Iya, aktor ya, aktor Iko dan penyanyi. Uwais, Iko Ya, Uwais. Iko Uwais tuh tahu. Tahu. Betul. Cinta Laura. Cinta Laura. Oke, jadi setelah itu baru kita contoh cara mereka untuk mendapatkan kesuksesan mungkin boleh kali ya. Iya, contoh caranya. Oke, baik. Mungkin sedikit Bu Rahayu berbicara di episode kali ini berbicara tentang anxiety, apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang manusia agar tentu kita tidak terkena gejala-gejala anxiety, lebih dalam lagi kita tidak terkena dengan anxiety itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama sih kita harus bersyukur tentunya dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Bersyukur dengan kondisi yang saat ini kita alami, ya kan. Kemudian selalu berpositif thinking, ya, berpositif thinking. Berusahalah menjadi diri sendiri, ya. Nikmati hidup, ya. Jangan terlalu punya banyak obsesi, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Rahayu sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah memberikan ilmu, kemudian juga menterapi pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Artinya kita harus menjadi pribadi yang bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadikan pola pikir orang lain masuk ke dalam diri kita sehingga kita tidak menjadi diri sendiri. Selalu mawas diri ya. Selalu mawas diri. Apabila sudah terkena anxiety harus bagaimana? Kalau ada memang sudah terkena anxiety, ya udah cari pertolongan segera. Itu terkena anxiety disorder ya, pastinya. Segera pergi ke profesionalnya. Apa yang perlu diceritakan? Semuanya kalau ke profesional? Ya, perlu kita semuanya kita cerita. Pasti kalau udah ke profesional nanti ada segmen-segmen, ada apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Terapi-terapi yang harus Iya, dilakukan. terapi-terapi yang harus Sehingga dilakukan. bisa menyembuhkan mental kita Iya. agar tidak terjadi anxiety. Karena kalau orang udah kena anxiety ini salah satu halnya adalah mengganggu